guys, welcome back to my YouTube channel Dian Agnes. Kembali lagi. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang film drama Korea The World of the Merit. Nah, pasti teman-teman yang pecinta drakor pasti udah nonton film ini, ya kan? Karena film ini rating banget. Oh ya, sebelumnya gue mau ngomong kalau video ini itu di-record tanggal berapa ya? Oke, gue lihat kalender dulu. Tanggal 15 Mei 2020, yaitu hari Jumat. Nah, di film The World of the Merit ini terakhir itu udah sampai udah sampai 14, episode 14 di pekan lalu, dan di pekan ini masuk episode 15-16, yaitu mau detik-detik film terakhir, episode terakhirnya mereka. Nah, kenapa gue mau ngebahas film ini? Karena film ini tuh membuat kita banyak belajar hal gitu, bagaimana kehidupan di dalam pernikahan itu tidak gampang ya. Dan mungkin ini ada spoiler, dan kenapa spoiler ya, karena aku yakin teman-teman pasti udah nonton. Buat yang nggak nonton ya nggak apa-apa, kalian tetap bisa nonton, nggak ada kata terlambat. Jadi menurutku itu menjalani sebuah pernikahan tuh nggak gampang ya. Karena kalian kan harus bisa pegang komitmen, harus bisa menjaga kesetiaan, seperti itu. Nah, kalau yang di film ini suaminya yang malah tidak setia dengan istrinya. Padahal istrinya itu bisa dibilang dia sukses, hidupnya sukses, pekerjaan sukses. Dia adalah seorang direktur muda di salah satu rumah sakit di Korea, karena dia juga seorang dokter gitu. Tapi malah suaminya selingkuh. Dia punya selingkuhan, masih muda banget cewek gitu ya. Dan pelakornya ini tuh apa ya, masih muda, memang cantik sih, diperankan oleh Han So Hee atau siapa gitu namanya. Nah, jangankan di Korea ya, ini kan hanya film, jangankan di Korea, di kehidupan nyata juga ada yang seperti itu. Di Indonesia pun banyak sekali public figure yang di Indonesia juga ada, dan aku nggak bisa nyebutin siapa aja. Nah, maksudku kalian harus setia gitu sama pasangannya masing-masing. Dan film ini juga di remake dari Dr. Foster, film Inggris yang dulu ditayangkan di BBC. Itu adalah mini seri, jadi ceritanya tuh pendek, dan itu dia ada 2 sesi, season 1 dan season 2. Yang season 1 itu 5 episode, yang season 2 juga 5 episode. Nah, kalau gue sendiri udah nonton yang Dr. Foster. Kalau dilihat dari Dr. Foster itu tamatnya suaminya ini sama pelakornya pisah, cerai gitu, karena suaminya ini tetap belum bisa move on dari istrinya dan melakukan hubungan seks gitu, seperti itu. Akhirnya ketahuan karena istrinya ngomong ke pelakornya kalau mereka berhubungan badan. Jadi akhirnya pelakornya itu kecewa, dia ambil anaknya, dia ajak mama papanya untuk pergi, untuk meninggalkan suaminya itu, si pelakornya gitu kan. Nah, kemudian suaminya ini stres gitu kan, mau bunuh diri segala macam. Ini spoiler ya, karena gue udah nonton Dr. Foster juga gitu kan. Stres gitu, tapi akhirnya disadarkan sama mantan istrinya. Nah, mantan suaminya ini minta balikan, tapi mantan istrinya nggak mau. Nah, di akhir film itu anaknya kan juga ya ada luka batin gitu kan, dia malah meninggalkan orang tuanya. Di akhir cerita sih sad ending ya, anaknya ninggalin orang tuanya gitu kan, ninggalin mamanya, dia mau hidup sendiri gitu. Nah, aku nggak tahu apakah di film The World of the Merit itu sama atau enggak endingnya gitu kan. Tapi menurut yang aku baca berita, sutradaranya itu akan membuat berbeda dengan versi aslinya yang versi di Inggris gitu. Nah, mudah-mudahan kalau yang versi Koreanya ini
happy ending gitu. Jadi ya jujur kasihan gitu yang mantan istrinya ini udah kerjanya sukses malah suaminya selingkuh seperti itu kan. Jadi ya gitulah buat teman-teman semuanya, jaga pernikahan kalian dengan baik gitu. Sama seperti gue sama suami, untuk saat ini pisah, tapi bukan pisah dalam arti apa ya, pisah sementara karena ada wabah virus corona. Karena kan suami tinggalnya di Rangkas, dia kerja di sana, sedangkan gue di Jakarta gitu kan. Jadi resikonya gede ya kalau misalnya dari Rangkas ke Jakarta naik kereta. Di keretanya itu ya meskipun dicek suhu, terus ada social distancing di kereta juga segala macam, tapi kan tetap resikonya gede. Dia kalau di Jakarta turun di stasiun Tanah Abang, kan pakai KRL stasiun Tanah Abang, mesti naik Grab, dan Grabnya itu juga kan resikonya tinggi ya, kita nggak tahu supirnya entah sakit atau dapat pasien yang sakit apa, kan kita nggak tahu. Nah, ada cara lain, naik mobil. Naik mobil itu juga resikonya gede. Di perbatasan tuh ada PSBB. Nah, sedangkan dia itu suami KTP-nya tuh KTP Rangkas bukan Jakarta, belum tentu bisa masuk Jakarta gitu kan. Dan setauku kalau mau masuk Jakarta itu harus ada surat kerja, sedangkan dia kan ke Jakarta bukan untuk kerja tapi untuk ketemu sama aku, ya belum tentu bisa juga gitu. Ya gede lah resikonya, apalagi corona seperti ini. Jadi memang ya namanya pernikahan itu nggak gampang ya gitu kan. Pengen punya anak harus ditunda dulu karena suami lagi nggak ada di sini, ya apa mau dikata gitu. Tapi setidaknya kita sama-sama menjaga komitmen, untuk saling setia, untuk saling menjaga kepercayaan, saling mengerti kondisinya seperti ini. Jangan sering-sering berantem, kalau misalnya berantem diselesaikan bersama gitu kan. Dan suami juga nonton sih film itu, The World of the Married gitu. Dia juga ada ngomong seru filmnya, awal-awal tuh ngantuk. Iya memang awal-awal ngantuk gitu, tapi sebenarnya seru gitu. Nah, ya filmnya gitulah, filmnya sangat menarik sih, gue suka sama filmnya dan pengen tahu endingnya nanti gimana. Dan hari ini tuh hari Jumat tanggal 15 Mei dan hari ini tayang episode 15, besok hari Sabtu tayang episode terakhir yang ke-16 gitu kan. Nah, biasanya itu nonton di View, bisa nonton di View tuh kalau teman-teman mau gitu kan. Jadi mari kita lihat apakah tayangannya nanti happy ending atau sad ending. Kalau aku sih berharap happy ending ya, karena dari awal episode 1 sampai episode 14 tuh gak ada yang bahagia. Banyak masalah-masalah gitu kan. Mulai dari temannya dokter G itu muka dua, belum lagi anaknya yang punya luka batin sampai kabur dari rumah, sampai nginep di warnet, belum lagi pihak temannya itu suaminya juga tukang selingkuh gitu kan. Banyak banget konflik-konflik yang ada di film itu. Pokoknya pusing lah, nggak ada happy-happynya gitu. Jadi aku berharap sih endingnya tuh happy gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, ayo tebak. Tebak, ayo. Apakah ending dari The World of the Married itu happy atau sad? Nah, gitu. Ayo ya, tulis di kolom komentar ya kalau yang nonton filmnya. Oke deh, sampai di sini dulu vlognya. Jangan lupa untuk di-subscribe, share, like, and comment. Bye-bye. Maaf ngantuk.